Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Gisan Kamila dengan NIM 23111047. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait perhitungan atau estimasi dari volume bukit menggunakan regresi polinom dan integrasi numerik. Jadi di sini kita mempunyai sebuah gambar bukit, kemudian nanti akan kita berikan titik-titik pada pinggirnya menggunakan GeoGebra, lalu kita modelkan menjadi fungsi kontinu. Nah, bukit diasumsikan sebagai benda pejal, hasil putar atau silhouette of revolution, sehingga volume dapat dihitung menggunakan integral dan diselesaikan secara numerik. Oke, kita langsung saja ke bagian GeoGebra-nya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya ada 21 titik dari C, D, F, G, H, I, J, K, M sampai dengan titik ke S. Nah, di sini ada koordinat X dan Y untuk setiap titiknya. Untuk C, ini X-nya, kemudian Y, lalu hingga titik terakhir, S. Nah, setelah itu kita akan membuat listnya dari semua titik ini. Nah, ini listnya untuk L1. Jadi semua data ini kita kumpulkan dalam satu list. Setelah itu kita hitung fungsinya, kita mencari fungsinya dengan regresi polinom derajat 12. Ini ya, untuk derajat 12. Nah, kenapa derajat 12? Karena derajat 12 adalah kurva yang menghasilkan kurva yang paling mendekati dengan sisi tepi atau tepi bukit. Misalnya kalau kita ubah dia menjadi derajat 8, saya akan bandingkan. Misalnya 8. Nah, bisa kita lihat kalau misalnya kurvanya itu kurang ya. Nah, ketika kita ubah menjadi, coba kita 5. Nah, ini perbedaannya ketika pengaruh dari derajat untuk polinom regresinya. Jadi yang paling baik kurvanya yang mendekati titik-titik atau pinggir dari bukit adalah derajat 12. Nah, setelah kita memperoleh sebuah fungsi dari data-data titik-titik ini, kita dapat menghitung volumenya. Karena untuk menghitung volume dibutuhkan sebuah fungsi untuk nanti kita integralkan. Di sini saya akan menghitung volumenya di Google Colab. Saya akan buka. Nah, ini dia untuk Google Colab-nya. Jadi yang pertama, setelah kita mengatur koordinat pinggir bukit, kita membuat fungsi pendekatan seperti tadi, regresi polinom. Kemudian disinilah kita akan kita modelkan untuk integral dari volumenya. Dan di sini saya gunakan untuk integrasi numeriknya adalah trapesium dan simpons. Nanti ada perbandingannya untuk keduanya. Nah, sini yang pertama kita import library dulu, ada NumPy, Matplotlib untuk menampilkan grafik nanti atau plotnya. Kemudian di sini ada polinomial, kemudian import integrate. Nah, setelah itu di sini kita masukkan titik-titik koordinat tadi yang sebelumnya sudah kita atur di GeoGebra. Jadi dari titik A, dari titik C sampai dengan titik S. Ini untuk titiknya ini sama. Nah, bisa kita lihat kalau misalnya ini C 0,324 sampai S ini 12,391, sini 12,391.
Jadi setelah kita inputkan, nah ini dia jumlahnya ada 21 titik, dan ini saya visualisasikan titik-titik hasil digital tadi, digitasi pinggir bukit. Ini sudah berbentuk bukit, sudah seperti yang kita buat di GeoGebra. Nah, bisa kita lihat, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan membuat fungsi pendekatan atau regresi polinom. Di sini titik-titik di atas didekati dengan satu fungsi kontinu fx menggunakan regresi polinom derajat 12 setara dengan fit poly. Ini secara dengan fit poly, kemudian lewat numpy.polynomial.fit. Nah, ini untuk fungsinya ini sama persis seperti yang kita hitung di GeoGebra sebelumnya. Kemudian evaluasi fit R kuadrat. Nah, R kuadrat ini adalah nilai kecocokan terhadap 21 titik data. 21 titik data. Bisa kita lihat kalau misalnya untuk R kuadratnya itu fit terhadap titik data sama dengan 0,998960, dimana untuk rentang nilai dari R kuadrat ini adalah 0 sampai 1. Jadi semakin dekat dengan 1 maka semakin akurat untuk kurvanya terhadap pinggir bukit, terhadap bukit itu sendiri. Nah, ini bisa kita lihat kurva pendekatan bukit dengan regresi polinom. Ini dia gambar kurvanya dan titik-titiknya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan fungsinya, setelah kita lihat untuk R kuadratnya atau nilai kecocokannya, kita akan melakukan model integral dari volume. Kita buat rumus dari volumenya terhadap fungsi yang sudah kita cari. Nah, bukit diasumsikan itu sebagai benda putar, kurva fx itu diputar terhadap sumbu x, sehingga volumenya dihitung dengan metode cakram. Nah, untuk rumusnya jadi A, B itu sama dengan batas kiri kanan bukit, kemudian fx itu fungsi hasil regresi dari langkah 2. Nah, ini dia batas integrasinya A sama dengan 0,34741, B sama dengan 12,391622. Selanjutnya kita akan perhitungan volume dengan integrasi numerik. Volume dihitung dengan 3 metode untuk membandingkan hasilnya, itu ada trapesium, simpon 1/3, dan skippy.integrate.squat sebagai acuan atau pembandingnya nanti. Nah, ini untuk implementasi aturannya. Setelah itu kita akan hitung volumenya dengan berbagai n atau jumlah subinterval. Untuk melihat konvergensi antara n sama dengan 10, 50, lalu 100, 500, 1000 hingga 5000. Jadi n itu adalah potongan dari volume dari gambar yang kita akan hitung, itu gunung dari hitung. Misalnya kalau misalnya untuk yang trapesium, artinya nanti gambarnya bentuk kecil-kecil, kemudian setelah itu membentuk trapesium, jadi satu gambar satu trapesium, kemudian dihitung luasnya. Setelah itu terhitung luasnya akan dijumlahkan untuk setiap potongan, dan itu menjadi hasilnya nanti. Kalau misalnya simpon 1/3 ini dia kayaknya itu harus genap, dan dia itu lebih ke potongan-potongan juga. Nah, setelah itu kita akan hitung untuk perbandingannya untuk volumenya. Nah, di potongan 10, N10, trapesium itu 166,28316, simponnya 167,651125. Jadi berbeda potongan ini agak berbeda untuk hasilnya, tapi di potongan ke 5000 untuk trapesium dan simpon itu konvergen, jadi nilainya sama, itu 166,2088, dan simpon juga 166,20851.
Nah, kemudian setelah itu di sini hasil referensi menggunakan kuadrat adiktif KIPI. Nah, untuk hasilnya itu di sini kan kita pakai 3 metode ya. Jadi hasil dengan kuadratur adiktif KIPI dan trapezium simpons. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya. Untuk metode trapezium dengan potongan n sama dengan 5000 itu 166,208. Simpons potongan 5000 juga 166,208 untuk satuan volume. Kemudian Skippy dot integer dot quad ini 166,208 juga satuan volume. Dapat divisualisasikan benda putar merupakan hasil rotasi terhadap sumbu X, maka di sini ini ilustrasi dari benda pejalnya, kita bisa lihat. Nah, jadi kita bisa ketahui bahwa untuk hasil perhitungan volumenya itu untuk trapezium, simpon, dan Skippy itu konvergen ya, konvergen. Nah, ini ilustrasinya. Dan terakhir, jadi untuk simpulannya, model cukup akurat dengan R kuadrat itu 0,99, artinya hampir sempurna untuk kurva bukitnya. Kurva sudah sangat mendekati bukit. Kemudian trapezium dan simpons konvergen ke nilai yang sama saat N itu diperbesar, simpons lebih cepat konvergen. Kemudian hasil konsisten dengan Skippy.integrate.quad, jadi perhitungan itu dapat dipercaya. Namun ini tetap sebuah estimasi karena bukit nyata tidak benar-benar simetris atau asumsi benda putar, dan titik data berasal dari integrasi manual dari gambar. Ini untuk akhirnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.